Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa rumus dasar ya, teorema-teorema yang ada pada integral ya. Akan saya tunjukkan seperti apa bentuknya. Oke, mari kita simak pada pembahasan kali ini ya. Kita lihat yang pertama. Terlihat di sini bahwa pengintegralan fungsi dari fx terhadap x dinotasikan sebagai berikut ya. Ini lambang integral dari fx dx atau diferensial terhadap fungsi x. Maka hasilnya sama dengan f besar x plus c. Jadi lambang integral itu seperti ini ya. Ini lambang integral. Kemudian di belakangnya ada fungsi yang akan diintegralkan. Kalau fungsinya x, maka di sisi belakangnya ada dx-nya di sini dx ya terhadap x. Kalau fy maka terhadap dy gitu ya, dan seterusnya. Sama dengan f besar, karena kan setelah f kecil diintegralkan jadi f besar x ya plus c, seperti itu ya. C itu konstanta, nilainya sembarang nanti, bebas ya. Ini notasinya seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Kita lihat di sini bahwa jika f aksen fx-nya sama dengan x pangkat n, fx-nya, f aksen x-nya ya, x pangkat n, maka fx itu adalah integral dari f aksen x ya. Setelah f aksen x diintegralkan jadi fx biasa sama dengan 1 per n. N-nya ada pangkat dari x plus 1 ya, selalu ditambah 1 pangkatnya, x pangkatnya ditambah 1 n, n juga plus 1 plus c. Dengan n tidak boleh sama dengan negatif 1 itu ya. Tuh. Ini adalah rumus dari dasar integralnya ya. Dari x pangkat n. Oke ya. Terus sekarang lihat teorema 1 ya, integral tak tentu ya. Integral tak tentu ya, teorema 1. Jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan negatif 1, maka integral dari fx dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, di mana c suatu konstanta. Ini ya. Ini adalah yang tadi ya, dasar sekali, integral dasar yang tadi yang sudah saya berikan ya. Seperti ini teoremanya gitu kan. Ini teorema 1 dari integral gitu kan. Kita akan lihat teorema kedua seperti apa. Nah, di sini teorema 2 bahwa jika f fungsi yang terintegralkan dan k suatu konstanta, maka integral dari k dikali fx dx sama dengan k dikali integral daripada fx dx ya. Jadi kalau ada suatu konstanta k di dalam fungsi tersebut, maka k-nya bisa dikalikan ke depan. Setelah itu kita integralkan terlebih dahulu fungsinya. Setelah itu kita kalikan dengan k. Itu ya. Itu adalah teorema 2 dari integral, itu kan. Kita lihat teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga ini ya. Jika f dan g adalah fungsi yang masing-masing terintegralkan ya. Misalkan f dan g ini fungsi-fungsi yang masing-masing terintegralkan atau punya integral, maka integral dari fx ditambah gx dari dx kita tambahkan dulu menjadi fungsi baru, itu sama dengan akan berlaku jadi integral dari fx dx ditambah dengan integral dari gx dx. Jadi jumlah dari dua buah fungsi setelah itu diintegralkan itu akan sama dengan masing-masing integral dari fungsi tersebut. Integral fx dx diintegralkan berapa, hasilnya sama dengan ditambah dengan integral dari fungsi gx dx. Jadi masing-masing diintegralkan itu akan sama dengan seperti ini ya. Nah, ini adalah teorema integral yang ketiga, itu kan. Kita akan lanjutkan teorema integral yang lainnya. Teorema keempat ya. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka sama yang tadi kan penjumlahan, sekarang pengurangan juga berlaku ternyata ya. Maka integral dari selisih dari fx dikurang dengan gx di dx setelah itu diintegralkan akan sama dengan integral dari fungsi masing-masing fx dx dan gx dx setelah itu kita kurangkan ya. Ini sifatnya ya. Jadi integral fx dikurang gx diintegralin itu akan sama dengan masing-masing integral dari fx dx hasilnya berapa dikurang dengan hasil integral dari
GX DX itu ya. Nah, ini adalah teorema keempat ya. Kita akan lanjutkan dengan teorema lainnya. Kita akan lihat teorema kelima, aturan integral substitusi atau integral pengganti ya. Jika U suatu fungsi yang dapat didiferensialkan ya. Diferensialkan itu diturunkan ini ya, kalimatnya diturunkan, dan R suatu bilangan rasional tidak nol, maka integral dari U X pangkat R ya dengan U aksen X dx sama dengan 1 per R tambah 1 UX pangkat N plus 1 plus C ya, dimana C itu adalah konstanta dengan R tidak sama dengan negatif 1 ya. Jadi jika ada suatu fungsi fx kita misalkan dengan U ya kan, U itu dalam pangkat daripada integral dari fx tersebut itu ya. Nanti akan berlaku sifat seperti ini. Kita ganti nanti fungsi fx-nya dengan fungsi U gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Saya lanjutkan. Teorema 6 ya, aturan integral parsial. Jika U dan V atau bagian ya, integral bagian ya. Salah satu metode ini ya, metode. Jadi salah satu metode pengintegralan itu ada integral teorema kelima tadi, integral substitusi, dan integral parsial nih yang keenam ini. Di parsial itu bagian, kita bagi-bagi masing-masing dengan beberapa bagian. Jika U dan V fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral dari V du gitu kan. Jadi yang hasil kita dV ini kita integralkan menjadi V itu. Integral yang U kita turunkan jadi du di sini gitu ya. Ini seperti ini. U kali V dikurang integral V du. Nanti akan saya jelaskan mengenai aturan integral parsial lebih lanjut ya. Oke, saya lanjutkan lagi teorema berikutnya ya. Di sini ada nomor teorema 7 ya. Aturan integral trigonometri ya, bahwa di sini adalah integral cos x dx sama dengan sin x plus c ya. Kemudian integral dari sin x dx itu sama dengan negatif cos x plus c ya. Jadi kalau cos itu integralnya jadi sin, kalau sin diintegralkan dia menjadi min cos x ya, plus c. Kemudian integral 1 cos kuadrat x dx itu sama dengan tan x plus c gitu ya. Hasilnya tan x plus c. Integral cos kuadrat x dx ya. Atau biasanya di mana ini secant kuadrat ya, secant kuadrat x misalnya. Integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x plus c, dengan c adalah konstanta ya. Ini adalah aturan dari integral trigonometri. Begitu pula ada yang di sini ada sin, kosekan, cos, tan, kotangen dan seterusnya. Bisa kita cari di integralnya ya itu. Nah, ini tadi ada teorema dari integral ya. Yang teorema dari integral ini insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya ya, mengenai contoh-contoh soal, kemudian contoh aplikasi soalnya seperti apa, kemudian contoh pembahasan soalnya seperti apa, nanti akan saya bahas di lain waktu ya, di video-video berikutnya ya. Jangan lupa klik subscribe ya, dan like ya, share. Silakan, semoga bermanfaat dan berguna bagi semuanya. Demikian ya, mungkin pembahasan penjelasan saya yang sangat singkat, mungkin semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.